Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Kelipan Finance Indonesia Tbk. Nah, seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini ya. Nah, ini saya ambil dari materi public expose-nya si PT Kelipan Finance Indonesia Tbk. Ini pada tanggal 4 Desember tahun 2020. Dan ini bisa diakses di idx.co.id ya. Nah, kita bakal mulai dengan profil dari perseroan ini. Jadi si Kevin ya atau Kelipan ini berdiri udah dari tahun 1982. Jadi udah lama banget perusahaan ini. Ya, pertamanya namanya PT Kelipan Leasing Corporation, lalu berganti nama menjadi PT Kelipan Finance Indonesia dan melantai di bursa di tahun 1990. Nah, selama lebih dari 3 dekade, Kelipan Finance ini memiliki kegiatan usaha ya ada 4 ini ya, ada pembiayaan investasi, ada pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan juga sewa opsi. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dengan pembiayaan ini, apa sih yang dibiayai sama si Kevin? Itu ada mobil bekas, mobil baru, alat berat, tongkang, tugboat, mesin, kapal, dan anjak piutang, dan juga ada jaminan sertifikat. Jadi Kevin ini cukup luas ya, bukan cuma mobil dan motor aja, tapi di sini mau lebih ke arah mobil dan juga lebih ke arah alat berat, tongkang, tugboat, mesin, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan tongkang, tugboat, kapal ini ya boleh dikatakan aset-aset yang lebih beresiko karena sangat terpengaruh oleh harga komoditasnya. Kayak misalnya tongkang kan untuk batu bara ya kan. Ketika harga batu bara turun, ngedrop ya, otomatis yang punya tongkang itu bisa-bisa nggak bisa bayar bunganya ya. Jadi memang Kevin ini kalau boleh saya katakan ya pembiayaannya lebih ke arah yang lebih beresiko kalau misalnya mereka banyak fokus di tongkang, tugboat, dan juga kapal. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kepemilikannya, Kevin ini dimiliki oleh PT Bankpan Indonesia Tbk sebesar 52% ya. Jadi boleh dikatakan ini masih punyanya grup Panin ya, grup Panin. Nah, perseroan punya sekitar 124 kantor layanan, total karyawannya sangat banyak 2.780, dan ini susunan Dewan Komisaris dan Direksinya. Ada Bu Rusniati Salihin ya sebagai komisaris utama, Pak Mumin sebagai komisaris, dan juga ada direktur utamanya Bu Gita Puspa Kirana dan juga Pak Yahya Anwar. Lalu bisa dilihat juga jajaran komisaris dan jajaran direksi lainnya di sini, dan jaringan usahanya kalau misalnya kita lihat si Kevin ini udah sangat cukup banyak ya. Jadi di Sumatera ada, di Jawa juga ada, Kalimantan, Sulawesi, hingga Bali ini juga ada di Denpasar. Nah, jadi sebenarnya perseroan masih ada ruang buat bertumbuh ya untuk ke sebelah kanan, ke area Papua di sebelah kanan ini. Jadi masih ada ruang untuk bertumbuh. Nah, kualitas portfolio di sini kita bisa lihat dari 1,98% menjadi 1%. Komposisi pembiayaannya lebih banyak memang di used car ya, sekitar 66% di third quarter 2020. Nah, untuk mobil baru di kisaran 32%. Nah, untuk yang lainnya ini di kisaran 2%. Jadi kalau tadi saya bilang kalau mereka banyak ke tongkang, ke tugboat. Nah, tapi ternyata enggak ya, karena di sini yang paling banyak adalah used car dan juga new car. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi kinerjanya dari tahun 2014 hingga tahun 2019, di sini pendapatannya cenderung meningkat dari 947 miliar menjadi 1,8 triliun. Nah, labanya kalau misalnya kita perhatikan di sini masih cukup stabil aja ya di kisaran 300-an miliar. Ya, jadi boleh dikatakan ya mungkin di sinilah labanya si Kevin nanti untuk kedepannya juga. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan dari sisi cash flow-nya, nah, di sini sebenarnya kurang gitu bagus ya dari sisi cash flow karena dia minus terus 2,7 triliun, 552 triliun dan seterusnya. Tapi di sini yang kita perlu perhatikan adalah di sini ya. Nah, ini sewa pembiayaan, penerimaannya segini, lalu ada pembiayaan konsumen 5 triliun, 7,6 triliun. Nah, jadi memang perlu diperhatikan nih si Kevin at least ke depan harus punya pemasukan dari sisi cash flow from operation ya dengan angka yang besar untuk menutupi defisit di tahun-tahun sebelumnya.
Nah, untuk key statistik kita bakal coba lihat. Cefin market cap-nya 972 miliar, jadi masih di bawah 1 triliun ya. Dan Perseroan di sini memiliki DER yang cukup tinggi di 2,44 kali. Dan di sini kita bisa lihat current PE ratio-nya di 5,88 kali. Jadi ini yang TTM ya, dari kuartal 3 ini masih sangat murah ya, 5,88 kali. Dan kalau misalnya kita pakai laba yang di tahun 2019 atau tahun 2018, anggaplah 300 triliun gitu kan. Berarti PE ratio dari si Cefin ini cuma 3 kali. Ya, PE ratio 3 kali itu sangat-sangat murah ya, misalnya di Bursa Efek Indonesia, karena secara rata-rata saham-saham di Bursa Efek Indonesia itu PE ratio-nya di kisaran 15 kali. Ya, jadi itulah keunggulan dari si Cefin ini. Nah, untuk price to book value ratio-nya juga 0,2, ini masih sangat murah ya, masih sangat murah dan cukup menarik. Dan kalau misalnya kita mau hitung dari sisi valuation-nya si Cefin dengan menggunakan Stockbit, di sini target price dari si Cefin adalah 179. Kalau misalnya sekarang harganya 244 berarti masih agak mahal. Tapi kalau misalnya kita lihat dari konsensusnya, ini di 320-an semua ya. Jadi masih ada potensi upside sekitar Rp80 atau hampir 30% dari harga 244. Oke, demikian dari saya tentang Cefin Clipan Finance. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.